Pemirsa Tessa Mariska Channel, ini kali ini aku ketemu sama abang-abang gue yang paling hebat dan paling hit soal lawyer-lawyer, ya kan? Jadi ada juga Pak Pol yang lagi viral, ya kan? Aku mau tanya-tanya tentang perkembangan kasusnya Nick Mir. Aku mau tanya-tanya gimana nih, kok kasusnya Nick Mir belum disidangkan juga. Mungkin nanti aku akan tanya sedikit tentang Enong-Enong dan Pak RK. Oke Bang Paris. Ya. Bang Paris, ini kan sekarang ini aku lihat, kenapa Nick Mir sudah 40 hari penahanan, penambahan penahanan 40 hari, tapi belum habis sih, habisnya tanggal 20 Mei. Kenapa sampai sekarang belum disidang dan kemarin malah pelapor masih menambahkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Ada apa ini Bang? Baik, terima kasih ya Kak Tessa. Tentu ini adalah berita yang sudah viral dan dikonsumsi oleh publik secara terbuka. Dan sebagai masyarakat, tentu sah-sah saja kita untuk mengetahui segala persoalan baik yang menyangkut masalah aspek sosial maupun hukum dan politik. Saya sebagai seorang praktisi memang mengikuti perkembangan ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan Kak Tessa, mengapa posisi NM sekarang yang sudah masuk kepada tahap perpanjangan kedua, kira-kira begitu ya, namun belum juga segera disidangkan. Pertama, kita harus menghormati proses penyidikan, gitu ya. Proses penyidikan ini mereka memiliki SOP sejauh mana nanti bukti permulaan yang cukup dari hasil investigasi para penyidik untuk menyatakan bahwasannya posisi NM ini masuk ke dalam tahap 21 atau P21 supaya segera disidangkan. Artinya kalau masih diperpanjang terus, artinya pihak daripada kejaksaan masih memberikan petunjuk, begitu ya Bang Nudi ya, supaya petunjuk-petunjuk selanjutnya dipenuhi segera oleh penyidik. Apakah ini layak untuk dimasukkan menjadi kategori P21 atau tidak, gitu ya. Kalau tidak berarti dia kembali kepada P19, gitu ya. Namun kita sebagai masyarakat, cobalah mari ya melihat posisi persoalan yang terjadi kepada saudari NM ini. Kita harus objektif lah ya. Kita ini adalah negara hukum yang menganut paham atau adilumu kita jelas menyatakan adalah asas presumption of innocence, ya, asas praduga tak bersalah. Jadi seseorang itu apabila dinyatakan diduga melakukan sebuah perbuatan tindakan hukum, jangan semata-mata kita mengadilinya langsung menyatakan bersalah. Ini masih ada proses untuk pembuktian, nanti dari kuasa NM juga akan membuktikan di persidangan betul apa enggak dia bersalah, betul atau tidak tindakan pemerasan tersebut, atau seperti sekarang diduga juga melakukan TPPU, gitu ya. Kalau ternyata kita sebagai masyarakat yang berada di dalam negara hukum mendahului bagaimana proses hukum yang mendapatkan kepastian, terus kita akan mendiskreditkan NM sebagai orang yang bersalah, ini menurut saya tidak baik di negara hukum ini. Kita harus menghormati siapapun orang yang belum diputus atau belum disidangkan di pengadilan, belum diputus oleh majelis, maka yang bersangkutan belum pantas untuk kita diskreditkan menjadi seorang yang menjadi bersalah atau dinyatakan melakukan tindak pidana yang sepatutnya sudah sah secara hukum. Karena apa? Posisi yang bersangkutan sekarang masih menjadi tersangka. Setelah itu disidangkan baru menjadi terdakwa. Ya, habis itu nanti setelah diponis baru yang bersangkutan memakai baju orange atau kemudian menjalani proses pidananya, terus kemudian yang bersangkutan ini mempertanggungjawabkannya dengan disematkannya nama seorang narapidana. Sekarang ini belum bisa, ini masih menggunakan asas presumption of innocence. Apalagi yang bersangkutan ini seorang ibu ya, yang memiliki anak, yang secara hak asasi manusia kita harus menghormati, apalagi seorang single parent, seorang single mom. Kita jangan seakan-akan karena diduga dia mendapatkan uang, ini masih ada nanti proses pembuktian. Maka sampai hari ini masih pihak penyidik bekerja keras. Kita harus melihat penyidik ini adalah orang yang objektif. Nanti kita menghormati proses penyidikan. Nanti kalau ini memang sudah dinaikkan ke persidangan, itu kita lihat nanti bagaimana kuasa hukum dari NM untuk membela betul atau enggak yang bersangkutan ini sebagai pelaku tindak pidana kejahatan. Begitu kira-kira kata saya. Waduh, jadi ini berarti ya Bang ya, Nikita Mirzani belum berhak menyandang narapidana ya? Belum dong. Karena belum diponis. Belum diponis. Nah, tuh. Jangan dikatakan pemerasan, jangan dikatakan narapidana ya. Pakar hukum aja ngomong itu belum diponis ya. Jadi
Nah, yang herannya aku nih Bang ya, aku mau bertanya nih sama Bang Dodi nih ya, sudah jelas banget. Bang Dodi, kenapa sih susah banget untuk P21 susah banget? Kalau memang nggak ada, udah nyerah aja, lambaikan tangan keluar gitu. Gimana sih Bang kok bisa lama banget begini? Apa sebenarnya kekurangan itu? Kira-kira apa Bang? Oke, baik. Jadi memang dalam proses penyidikan ini secara hukum acara pidana memang sudah ada aturan yang mana untuk sementara waktu tersangka bisa ditahan pertama bisa ditambah lagi masih bisa ditambah lagi walaupun melalui izin dari Untuk memudahkan proses penyidikan. untuk memudahkan proses penyidikan. Oh, masih bisa ditambah lagi Masih bisa penanganannya? lagi. Jadi intinya di sini adalah bahwa apakah unsur-unsur pidana yang diduga dilakukan pada ini terbukti atau tidak. Betul. Ya kan? Buat aku ya persoalan pokoknya juga jangan sampai dilupakan bahwa kejahatan apa namanya skincare itu juga harus dituntut, itu juga harus diungkap, gitu loh. Jangan gara-gara dugaan pemerasan terus kemudian persoalan itu aja yang terungkap, tapi persoalan pokoknya justru malah itu tertutupi. Ya, kalau seandainya memang apa yang disampaikan Nikmir itu benar adanya bahwa skincare ini adalah sebuah kejahatan, sebuah tindak pidana juga yang dilakukan oleh brand yang nakal nih, owner-ownernya. ini, ya berarti kan dia juga kan dalam koridor yang betul yang disampaikan. Nah, persoalan masalah pemerasan itu ketika kita buktikan apakah ini sebuah pemerasan atau bukan, kan gitu. Jadi masih yang tadi abang bilang adalah Bapak bilang praduga tak bersalah. Ya. Nah, yang kedua yang perlu saya tekankan di sini bahwa masyarakat kita ini loh, ya idiom no viral no justice itu belum tercatat dalam hukum. Jadi legal in book-nya itu belum ada. Tapi dalam praktek legal in action masyarakat selalu mengklaim bahwa apa-apa yang tidak viral ini nggak adil. Ya kan keadilan itu baru bisa dicapai kalau viral. Kalau nggak viral ini nggak akan tercipta keadilan. Nah, maka dari itu mari ayo kita sama-sama bagaimana caranya kita suarakan bahwa no viral no justice itu tercatat dalam undang-undang sehingga kebenarannya, hoaknya, apa segala macam terkait dengan IT ini ada aturan hukumnya. Ya, masyarakat kita ini fenomenanya hari ini luar biasa. Jadi walaupun belum ada undang-undangnya, segala sesuatu harus viral dulu. Padahal yang viral itu belum tentu benar. Gitu loh ya, ini yang perlu saya tekankan, bagaimana caranya teman-teman rekan-rekan yang ada di DPR dan sana bisa membuat satu aturan hukum di mana terkait dengan IT ini juga jadi jelas gitu loh. Ya, hal-hal yang bersifat hoax itu bisa viral loh. Iya, betul. Iya. Ya, padahal hukum secara peradilan belum diputus, tapi mereka sudah menerima sanksi-sanksi sosial. Nah itu kan apa namanya ya buat aku negara Indonesia yang penuh dengan kultur yang baik-baik yang nggak seperti itu juga lah kita menerapkan hukum. Ya jadi ini PR buat kita semua untuk bisa melegalkan, melindungkan hal-hal yang sifatnya IT ini dalam satu aturan hukum yang berlaku menjadi hukum positif. Jadi no viral berarti rata-rata beritanya dicuekin. Wah, kalau gitu gini loh Bang. Jadi kasihan juga buat ngomong-ngomong yang viral nih, di sebelah saya ada yang viral nih. Kebetulan nih ada yang viral. Saya mau nanya dulu nih. Beban apa sih Pak Martin, ini kan polisi viral ya. Beban apa sih Pak kalau viral dulu? Kalau dalam hukum viral dulu baru sibuk ya. Ini diduga, oke? Nah kalau Pak Martin kan viral juga nih. Apa sih beban dengan kita viral itu apa sih Pak? Kenapa orang kalau viral itu ada yang takut, ada yang berani, ada yang keren, ada yang sok-sokan, ada yang gimana? Kalau Pak Martin gimana beban viral sendiri buat Pak Martin? Ya kalau misalnya untuk viral itu sendiri, kita kan harus lihat dulu
kita itu viral karena apa? Hal positif atau negatif. Nah, kalau misalnya memang itu kita viral karena negatif, otomatis itu akan menjadi beban bagi kita ya, karena kita itu segala tindak lanjut kita, segala kegiatan kita itu akan menjadi cemoohan bagi yang melihat kita, karena kita sudah terkenalnya atau viralnya karena yang negatif. Namun kalau kita viralnya karena positif, ya kita percaya diri, karena apapun kegiatan kita, apapun yang kita lakukan itu bisa menginfluence, bisa mempengaruhi orang banyak, sehingga orang itu bisa menjadi melakukan hal yang positif juga. Jadi itu. Ya, oke. Jadi gini loh Bang. Seperti kata Pak Malvin ya, jadi viral itu viral apa nih? Viral bagus apa viral enggak kan gitu ya. Nah kalau menurut Abang viral kalau dalam kasus-kasus gini ya Bang, kenapa harus viral dulu baru seperti yang Abang bilang tadi, gue takut ngomongnya karena gue bukan lawyer. Agak ngeri gue. Coba Abang, bagaimana coba Bang? Ya, jadi terima kasih Kak Tessa, saya sebagai seorang praktisi hukum sekaligus sebagai seorang pengamat dan pemerhati terlebih terhadap penindasan sosial dan persoalan hukum. Kita harus melihat dari beberapa objektifnya tentang apa istilah daripada sekarang disebut no viral no justice ini ya. Seberapa objektifkah kira-kira begitu ya. Namun dari sisi positifnya memang berita-berita yang viral ini memang kalau ada sesuatu hal yang seharusnya ini menjadi tanggung jawab daripada seorang penegak hukum. Apabila tidak viral, maka sepertinya ini tidak tersentuh. Tidak tersentuh itu bukan karena niat penegak hukum tidak ingin turun untuk melakukan penegakan, tapi karena negara kita ini yang begitu luas, sehingga persoalan yang berada di desa-desa terpencil atau wilayah-wilayah tertentu itu tidak terpantau. Ya, sehingga dengan adanya media digital sekarang ini juga membantu pihak pemerintah, baik itu institusi kepolisian sebagai perangkat tribrata atau pelaksana daripada supervisi Polri untuk melakukan penegakan hukum. Namun sangat disayangkan, terkadang kita juga menghimbau juga kepada sesama rekan-rekan wartawan ya, harus berimbang juga di dalam melakukan ekspos terhadap pemberitaan. Sehingga kalau kita melihat seperti case-nya NM ini, ya kita melihat begitu banyaknya disajikan hal-hal yang selalu sepertinya dugaan saya ya mendiskreditkan saudari NM ya, dan itu sebagai rekan-rekan wartawan yang profesional tentu harus memahami tentang asas keseimbangan di dalam melakukan liputan berita supaya berimbang gitu ya. Sisi positif dan sisi negatif silahkan diekspos secara baik sehingga masyarakat bisa objektif ya. Seperti sekarang ini kita dapat melihat persoalan daripada apa yang sedang menjerat saudari NM. Dugaannya itu adalah pemerasan dan ada dugaan TPPU juga. Itu ya. Namun ini kan masih hanya sekedar persangkaan ya. Yang mana kalau kita bicara pemerasan secara hukum acara ini adalah delik aduan ya. Tentunya kalau ada kesepakatan ini masih bisa nanti ditempuh melalui RJ, Restoratif Justice ya. Namun kalau tidak bisa juga nanti kita lihat tinggal bagaimana proses mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tentu hukum acara juga mengatur berapa kali perpanjangan gitu ya, berapa kali perpanjangan sampai akhirnya nanti kalau sudah memenuhi apa yang diatur di dalam hukum acara, maka apabila tidak cukup bukti dan tidak dapat disidangkan maka harus bebas demi hukum. Kira-kira begitu ya. Kita kalau bicara tentang hukum acara, kita harus menghormati hukum acara kita sebagai lokomotor aturan dan ketentuan regulasi penegakan hukum, yaitu hukum acara. Kalau memang tidak cukup bukti dan tidak dapat juga nanti akhirnya disidangkan di pengadilan, maka ini tidak P21 dalam istilah hukum acara, maka harus dibebaskan saudara M demi hukum. Nah, masyarakat atau media silakan juga ekspos dong bahwasannya berita ini supaya berimbang. Yang selama ini saudara NM ini didiskreditkan seakan-akan seorang pelaku tindak pidana atau sudah diduga melakukan satu tindakan yang meraup keuntungan, tapi secara moralitas psikologi NM tidak berdiri sendiri, ada anak-anaknya, ada koleganya, ada keluarganya. Bagaimana kita melihat ini secara hak asasi manusia?
Kalau memang kita berpikir ini belum layak untuk kita lakukan sebuah kesimpulan, apalagi kita sebagai masyarakat, saya harap kita objektif saja. Kita percayakan kepada rekan-rekan penyidik Polri supaya nanti bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Agung. Kalau telah disidangkan, nanti kita lihat putusan daripada majelis, apakah NM bisa membuktikan dia bersalah atau tidak. Itu nanti pengadilan lah yang mengadili. Sekarang kita hormati proses peradilan kita hormati setiap para pihak, baik pelapor dan terlapor. Namun kita kembali, ini adalah mengacu kepada asas klausa sebab akibat, ya. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Apa yang disampaikan oleh rekan sejawat saya, seorang praktisi hukum juga, Bang Dodi, ya. Ini pelapor diduga awalnya adalah adanya deal-dealan karena adanya benda yang dapat merugikan kesehatan manusia, ya, diduga, ya. Tentunya ini juga expose dong, ya, bahwasannya kalau mau dipikirkan NM itu hanya merugikan satu orang uangnya, kalaupun nanti terbukti, ya, kalau terbukti dia hanya merugikan uang satu orang. Uang yang diraup daripada hasil itu tersebut adalah uang yang merugikan ribuan orang yang menjadi pengguna. Nah, kita harus berimbang dong. Mana yang harus kita nilai secara objektif, kan gitu ya? Nyawa ribuan orang atau sesuatu hal yang memang dilakukan sebagai pembelajaran kah atau kesepakatan kah, kita nggak tahu penyerahannya itu ada diri tertentu. Karena apa? Seorang yang berprofesi menjadi seorang atau menempatkan diri sebagai seorang pengusaha, minimal cara berpikirnya sudah luas, gitu kira-kira, ya. Dan dia sudah paham. Jangan sekarang menjadi berpura-pura bodoh, gitu, ya. Maka saya berharap menghimbau kepada masyarakat, saya sebagai pemerhati terhadap penindasan sosial dan persoalan hukum, kita menilai secara objektif persoalan ini, kita percayakan ada proses penegakan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, ada nanti proses peradilan, ya, yang diputus oleh majelis, penuntut yaitu jaksa penuntut umum, kita hormati semua. Jangan kita melakukan beban secara moral, menekan psikologis saudara NM yang seakan-akan kita menjadi orang paling benar. Kita juga nggak manusia yang sempurna. Kira-kira begitu Kak Tessa, ya begitu. Apalagi yang bersangkutan itu adalah seorang single mom. Gitu. Terima kasih. Ya, praktisi hukum hebat sih ini ya. Bikin gua mangap-mangap, bikin gua iya. Berbangun tepuk tangan dulu. Buat abang-abang kita ini keren banget loh. Ya, satu lagi Bang Dodi. Katanya kemarin pelapor ngomong begini, sebenarnya kami nggak niat untuk memenjarakan NM gitu. Nah, kenapa ya pelapor bisa ngomong begitu secara sudah melapor dan NM-nya sudah masuk? Itu apa ya tandanya? Apakah itu tandanya mau berdamai? Apakah itu tandanya mau cabut lapor? Apakah tandanya bendera putih kalah? Gimana sih Bang? Ya, buat saya dia justru meledek dia. Dia meledek ya. Jadi hati-hati, ya. Kamu juga banyak melakukan sebuah kesalahan dan kita akan perhatikan masalah itu. Kita bongkar juga apa yang sudah dilakukan. Oke, terima kasih Bang Dodi. Pak Malvin, gimana Pak Malvin, semangat? Pak Malvin adalah pengguna skincare. Sama aku. Pria metroseksual. Pasti memperhatikan skincare karena kelihatan dengan mukanya Pak Malvin. Gimana Pak Malvin? Apakah Anda memakai skincare yang berbahaya? Sebelumnya kan saya berterima kasih juga ya atas kasus ini, bahwa dengan kasus ini banyak yang pengusaha-pengusaha skincare nakal ini jadi ketakutan juga kan untuk mengeluarkan skincare-nya kan. Nah, jadi memang betul kalau misalnya Bang Faris tadi bilang Kak Niki hanya merugikan satu orang. Yes. Namun yang si A tadi yang sudah memproduksi skincare yang dikatakan bahwa diduga bermasalah tadi, itu merugikan banyak orang. Ya, contohnya saya juga sama Kak Tessa juga sebagai pengguna aktif skincare ya, karena untuk kebutuhan kita di sosial media juga kan. Kalau seandainya saya dan Kak Tessa menggunakan skincare yang salah tadi, yang dimana kita pengen ganteng, pengen cantik, ternyata kita bermasalah, terus lagi kita berobat ke dokter, itu mungkin biaya yang kita keluarkan akan sangat banyak, gitu kan. Jadi memang pengusaha-pengusaha skincare nakal ini memang harus dibasmi, benar. Jadi saya sangat mendukung dengan speak up-nya Kak Niki ya, bahwa hal-hal yang bisa merugikan orang banyak itu harus dari sekarang itu kita harus cegah. Dan juga kita sebagai netizen, kita harus bisa memilih-milih mana produk yang bagus, mana yang tidak. Itu saja Kak. Artinya gini ya, saya sebagai seorang pengamat dan praktisi hukum siap debat dengan siapapun ya.
apabila kita melihat proses hukum acara kita nanti dengan tidak dipenuhinya bukti-bukti yang cukup sehingga rekan-rekan penyidik tidak mampu melakukan proses daripada case NM ini menjadi P21 atas karena tidak cukup bukti, maka saya pastikan harus bebas demi hukum. Itu. Ada yang mau mencoba? Ya. Untuk debat dengan saya, silakan. Silakan. Oke. Jadi Tidak cukup bukti. tidak cukup bukti, bebas demi hukum. Tapi kalau pengadilan bilang tadi merugikan banyak orang, NM merugikan satu orang, saya tersinggung karena saya merugikan satu orang, suami saya rugikan. Oke, Tessa Mariska Channel. Terima kasih. Semangat, Kak Niki. Semangat. Praktisi hukum yang handal. Thank you.